Dalam 3, 2, 1. Sadarlah Dewan Juri yang terhormat, tim lawan sangat arogan akan argumentasi yang ia bawakan. Sadarlah memiliki anak tidak dapat ditentukan karena merupakan rezeki bagi setiap pasangan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Baik, perkenalkan saya Mon Faisal selaku pembicara pertama dari tim debat SMA Negeri 1 Majene. Sangat tidak menyetujui mosi pada batang kali ini yang dimana Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik, Dewan Juri yang termasuk sebelum masuk kepada poin argumentasi mengapa saya sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, kita akan masuk kepada poin sanggahan. Yang dimana yang pertama, tim lawan datang dengan mengatakan bahwa adanya tes kelayakan kepada orang tua sebagai syarat memiliki anak ini akan sangat berdampak baik. Namun pada sisi kami ini akan sangat buruk karena ini akan menyebabkan kebengkakan dana. Padahal masih banyak yang harus difokuskan dan harus dibiayai oleh pemerintah itu sendiri dalam membangun negara. Nah, lawan datang dengan mengatakan bahwa adanya tes kelayakan ini akan mengubah statement-statement orang tua dalam penggunaan tidak menggunakan penggunaan kekerasan. Namun sadarlah, tipe orang tua itu berbeda-beda. Marah atau menggunakan kekerasan itu merupakan cara mereka untuk menunjukkan rasa sayang kepada si anak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Yang dimana guna untuk membuat anak tersebut disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya sehingga si anak nantinya itu akan menjadi sukses. Dan pada akhirnya si anak akan sadar suatu hari nanti bahwa mengapa orang tuanya melakukan hal tersebut. Pastinya untuk kebaikan dirinya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang ketiga, tim lawan datang dengan mengatakan bahwa dengan adanya tes kelayakan membuat orang tua siap dalam memiliki anak. Namun perlu Anda sadari pastinya kesiapan orang tua dalam mempunyai anak sudah ia persiapkan setelah menikah. Urusan kelayakan pasti tidak dapat dinilai oleh seseorang ataupun sebuah pemerintah itu sendiri. Pastinya sebuah pasanganlah yang harus memutuskan apakah sudah layak untuk memiliki anak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang keempat, tim lawan datang dengan mengatakan bahwa aksesibilitas pengasuhan pastinya lebih baik pada sisi mereka. Namun perlu kita sadari bahwa sisi mereka sangat diuntungkan pada akses aksesibilitas. Namun perlu Anda sadari, Dewan Juri yang terhormat, perlu adanya sebuah referensi yang real, yang dilihat dari mata kita dalam mendidik anak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, mari bermain di negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebuah konsep bahwa ia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah manusia, termasuk dalam memiliki anak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Pasangan yang ingin memiliki anak seharusnya tidak diikut campuri oleh pemerintah karena pemerintahan masih banyak yang harus diurusi dan harus dibangun untuk kedepannya tanpa harus mencampur tangani urusan pribadi pasangan itu sendiri, apalagi dalam memiliki anak itu sendiri. Baik, mari masuk kepada poin argumentasi mengapa saya sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang dimana yang pertama, hak asasi manusia dan kebebasan pribadi, yang dimana akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang melarang hak asasi manusia dan kebebasan pribadi mereka itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki anak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, tanpa adanya campur tangan pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Memaksakan tes kelayakan tersebut akan menjadi bentuk intervensi yang tidak adil terhadap hak-hak individu itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Walaupun jika tim lawan datang dengan mengatakan bahwa ini pun akan demi kebaikan anak itu sendiri, namun perlu Anda sadari dalam memiliki anak yang dapat menentukan kelayakannya itu adalah lagi-lagi pasangannya, yaitu sebuah suami istri yang harus mendiskusikan apakah ia sudah layak dan harus mengasuh anaknya bagaimana. Dan untuk mengasuh anaknya itu akan sangat terjamin karena pasti orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, yaitu salah satunya untuk sukses ke depannya, Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk kepada poin yang kedua, penjarahan dalam kriteria yang menentukan, yang yaitu menghilangkan kriteria yang objektif dan adil untuk menguji kelayakan orang tua akan menjadi sebuah tantangan besar, Dewan Juri yang terhormat. Kelayakan sebagai orang tua melibatkan berbagai aspek seperti stabilitas finansial, kesehatan mental, keterampilan pengasuhan, dan sebagainya. Menentukan parameter yang tepat untuk mengevaluasi semua aspek ini dengan adil dan objektif akan sangat sulit, Dewan Juri yang terhormat, jika berada pada tim lawan. Dan kemungkinan besar ini akan terjadi kepembikinan atau sebuah ancaman nantinya. Walaupun jika tim lawan akan menyangkal bahwa ini merupakan hal yang sangat baik untuk kedepannya, namun perlu Anda sadari merubah kriteria dalam menentukan kelayakan dalam memiliki anak itu sangat susah, Dewan Juri yang terhormat. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan kekuatan.
Jika sebuah dewan memiliki wewenang untuk menilai dan mengevaluasi kelayakan orang tua, ada risiko bahaya yang serius. Dewan juri yang terhormat, pemerintah atau lembaga tersebut dapat menggunakan kelayakan tes sebagai alat untuk melakukan peringatan, pengendalian populasi, atau pengaruh keputusan individu dalam keluarga itu sendiri. Hal ini dapat mengarah pada perlindungan hak asasi manusia dan merusak kebebasan individu itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga sangat tidak perlu adanya sebuah tes kelayakan dalam memiliki anak itu sendiri, karena ini akan membuat ruang-ruang dalam penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Nah, yang keempat, adanya sebuah dampak sosial dan kultural yang dimana pasti akan mewajibkan tes kelayakan yang dapat dimiliki orang tua dalam memiliki anak itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Perlu Anda sadari bagaimana jika kultural kita akan berubah, yang dimana sebuah pasangan jika ingin memiliki anak harus melalui tes dulu dan lain-lain sebagainya, tanpa harus melakukan langsung hubungan seks itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk kepada kasus terbaik pada mosi perdebatan kali ini yang terhormat, yang dimana dengan adanya dengan tidak adanya tes kelayakan ini akan memunculkan sebuah penerimaan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk memiliki anak tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pihak berwenang lainnya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan adapun kasus terburuk dari mosi perdebatan kali ini, jika tes kelayakan akan tetap dilakukan, bahwa pasti munculnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan ketidakadilan. Dan perlu Anda sadari, Dewan Juri yang terhormat, dan perlu Anda pertimbangkan mana yang baik, apakah di sisi kami atau di sisi lawan, untuk melakukan tes kelayakan atau tidak. Seharusnya Dewan Juri harus memihak kepada kami untuk tidak melakukan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, karena ini akan sangat berdampak buruk untuk kedepannya, mulai dari hak manusia dan kebebasan pribadi, penjarahan dalam kriteria yang menentukan, penyalahgunaan kekuatan, dampak sosial dan kultural. Maka dari itu saya akan tetap bangga berdiri pada tim kontra untuk tidak mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian.